Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Muhammad Ilham, tentunya di sudut kamar, tempat curhat sebelum rehat. Asik. Sekarang udah ada tagline-nya gitu, tempat curhat sebelum rehat. Nggak tahu aja sih waktu itu kepikiran aja tiba-tiba kata-kata itu tuh kepikiran aja gitu. Tapi ya ada nyambungnya dikit lah, soalnya kan bagi gue yang suka kadang kalau lagi menyendiri di kamar tuh kadang suka ngomong sendiri, suka suka nyampein keluh kesah sendiri gitu walaupun di dalam kamar itu cuma ada gue dan gak ada siapa-siapa lagi. Jadi sudut kamar tempat curhat sebelum rehat itu agak-agak nyambung lah sama gua, agak-agak nyambung sama gua. Jadi episode kali ini sudut kamar kali ini gue bawakan di hari Jumat dini hari nih, ini setengah 3 pagi. Jadi kebiasaan gue tuh kalau misalnya mau ngerekam puisi atau mau ya ngerekam konten seperti ini tuh biasa dari jam 9 malam tuh gue udah tidur. Jadi misal tengah malam tuh gue bakalan kebangun sih. Insya Allah, tapi kadang juga bablas juga gitu sampai subuh. Tapi biasanya nggak tahu kenapa kalau udah diniatin buat bangun tengah malam itu alhamdulillahnya gue bakalan bangun gitu. Terlebih lagi gue kadang suka ngelakuin kalau misalnya mau tidur nih, baca doa. Setelah baca doa tuh gue niatin kayak semoganya nanti tengah malam atau jam 1 itu bangun gitu buat ngerekam puisi, dan alhamdulillahnya sih bangun. Tapi tadi karena satu dan lain hal gue bangun setengah 2 dan baru ngerekam setengah 3 ini. Sekarang hari Jumat, Jumat ini hari. Gue nggak tahu ini bakalan tapi kayaknya kayaknya sih gue menemukan sebuah apa namanya, sesuatu yang asik nih. Nggak asik juga sih, maksudnya gimana ya, gue ada gue lagi mencoba untuk mengatur penjadwalan dari konten-konten yang bakalan gue upload di channel YouTube gue. Misalnya kayak musikalisasi puisi, gue mencoba untuk konsisten ngupload 2 kali sehari. 2 kali sehari, 2 hari sekali. Jadi kan gue baru aja ngupload kemarin tuh hari Kamis, berarti nanti di-upload lagi tuh di hari Sabtu, Sabtu pagi. Dan itu udah pasti musikalisasi puisi tuh sab apa pagi hari jam jam 7 pagi lah, pokoknya jam 7 pagi. Dan untuk konten sudut kamar ini gue agak kepikiran buat nguploadnya tuh di setiap malam minggu, entah jam 8 atau jam 9 malam, tapi gue kepikiran buat nguploadnya di malam minggu sih. Soalnya kenapa? Karena ya buat nemenin kalian-kalian yang mungkin di malam minggu itu nggak kemana-mana kayak gue gitu. Ya, jadi gitu. Cuma di lain hal, pada konten sudut kamar sebelumnya kan gue sempet bilang kalau gue ini pengangguran baru gitu. Gue baru aja keluar, bukan keluar juga sih, bukan kehendak gue yang keluar sih, cuma gue sempet dagang. Tapi karena satu dan lain hal itu warungnya tutup dan akhirnya gue nggak bisa dagang lagi di situ gitu kan. Karena gue itu waktu itu kerja sama orang, jadi bukan bukan warung gue sendiri gitu. Terus akhirnya gue nganggur, tapi alhamdulillahnya sih kemarin Kamis tuh, Kamis siang gue baru aja ketemu sama orang dan ditawarin kerjaan gitu. Mungkin akan mulai di hari Sabtu nanti gitu. Dan semoga aja sih, tapi gue nggak tahu juga. Dengan gue yang udah mulai berusaha untuk mengatur penjadwalan uploadnya dari konten-konten channel YouTube gue ini, semoga aja dengan gue baru mulai kerja nanti itu nggak memberikan dampak kepada apa yang udah mau gue mulai ini sih.
Semoga aja sih enggak, semoga aja gue tetap bisa mengatur waktunya dengan baik sih. Ya, jadi begitu rencananya sih, rencananya musikalisasi puisi itu dua hari sekali gue upload. Terus kalau konten sudut kamar ini setiap malam minggu ya, semoga aja bisa berjalan dengan baik sih ya. Ya, kita doakan saja. Jadi apa kabar nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja, baik-baik saja, dan semoga selalu mendapatkan hari-hari yang baik gitulah. Sebelum masuk ke tema nih, gue lagi rada-rada gimana ya sih ya. Kalau dibilang nggak seneng ya, bukan nggak seneng juga sih. Masa iya gue nggak seneng di atas gue ngeliat temen gue bahagia, masa gue nggak seneng sih. Jadi untuk kedua kalinya bukan untuk kedua kalinya, gimana sih maksudnya? Ini kali kedua temen kelas gua waktu di SMK itu menikah gitu. Dia bakalan nikah di hari Sabtu nanti. Cuma yang gua gak gue permasalahkan juga sih, maksudnya yang gua bingungin sih. Itu kan teman sekelas dan mantan gua juga yang bikin gua galau berat ini juga teman sekelas. Pastinya nanti kalau misalnya gua kondangan dia juga bakalan datang gitu. Tapi sampai hari ini sih juga belum ada omongan dari teman sekelas mau janjian buat kondangan bareng atau gimana. Belum tahu juga sih. Tapi otomatis kalau misalnya kondangan bareng, gue bakalan ketemu sama dia, sama mantan gue ini. Dan sejujurnya, gue kangen sama dia, gue pengen ketemu dia. Cuma kalau dalam kondisi atau situasi kondangan terus ketemu teman-teman yang lain ya, gue kayaknya lebih memilih untuk menghindar sih, maksudnya lebih memilih untuk kondangan sendiri aja gitu tanpa bareng sama teman-teman. Soalnya kalau misalnya bareng, gue ketemu sama teman-teman yang lainnya, terus gue juga ketemu sama dia sama mantan gue, teman-teman gue yang lainnya juga bakalan mungkin aja ya karena udah putus ya, nanti kan pasti bakalan berjarak lah antara gue sama dia. Dan mungkin itu akan menimbulkan pertanyaan dari teman-teman gue yang lain ya. Jadi kayak anjir, gue males banget sih kalau untuk ngadepin situasi kayak gitu. Pasti nanti bakalan ada aja yang nanya, kok lu nggak bareng sama dia Ham? Kok lu nggak sama si ini gitu? Kok lu cuek-cuekan gitu? Ada apa nih gitu? Pasti bakalan bertanya seperti itu. Dan gue males banget jawabnya. Mungkin kalau mantan gue ini mungkin bakalan nyantai aja ya. Karena kayaknya sih dia, kalau gue lihat dari story-nya, aduh, dulu saling bersama. Sekarang gue cuma jadi penonton story anjir. Penonton story IG. Ya kalau dilihat-lihat dari story IG-nya sih dia udah nyantai banget ya. Maksudnya istilahnya mungkin udah lupa banget lah sama gue. Jadi itu nggak bakalan jadi masalah buat dia. Tapi kalau buat gue males banget sih. Sumpah males banget. Tapi hal kayak gitu nggak bakalan bikin gue kayak nggak kondangan sih. Itu kan hari spesial temen gue gitu. Masa iya gue nggak datang gitu kan. Cuma ya satu-satunya solusi ya gue harus tahu dulu nih si mantan gue ini datangnya bareng siapa dan kapannya gitu. Jadi gue bisa ngatur gue bakalan datang sebelum dia atau setelah dia gitu. Terlebih lagi juga di hari Sabtu kayaknya sih gue udah mulai kerja, jadi waktu gue buat kondangan itu terbatas gitu. Jadi berapa jam aja habis itu gue langsung berangkat. Ya gimana nantinya lah. Semoga aja sesuai yang gue harapkan lah gitu. Kalau bisa sih gue nggak pengen ketemu sih, walaupun gue kangen banget sama dia. Oke, jadi
Di konten sudut kamar episode kedua ini, gue mau ngebahas soal kenangan. Lebih spesifiknya, kenangan bersama mantan gue ini. Yang sebelumnya udah gue ceritain itu ya. Sejujurnya, gue gak terpikirkan sih waktu gue masih sama dia itu. Gue gak kepikiran kalau semua kesenangan yang pada saat itu gue lakuin sama dia bakalan cuma jadi kenangan suatu hari nanti gitu, tanpa gue bisa ulangin lagi hal-hal kayak gitu. Mungkin salahnya gue sih karena terlalu terbawa suasana pada saat itu, terlalu bahagia, jadi gue sampai melupakan hal-hal kayak gini gitu. Hal-hal kayak bagaimana kalau kedepannya gue nggak sama dia lagi, gimana kalau hal-hal kayak gini udah nggak bisa gue lakuin lagi. Jadi ya gue nggak ada persiapan gitu, gue nggak siap sampai hari ini gitu. Tapi setidaknya ya walaupun itu menjadi sesuatu yang gue sesali juga sih, kenangan-kenangan bersama dia masih berputar di pikiran gue, dan kadang bikin gue sedih, kadang juga bikin gue senyum-senyum sendiri gitu kalau nginget. Banyak sih kenangan yang menarik dari ketika gue berhubungan pacaran sama dia gitu. Cuma di sini gue bakalan ngebawain eh, tiga tiga buah kenangan yang istilahnya cukup melekat lah di pikiran gue gitu, di ingatan gue. Yang pertama, kebiasaan gue sama dia kalau misalnya jalan. Jujur aja, gue sama dia tuh bukan termasuk orang yang suka nongkrong di kafe atau makan di sebuah tempat gitu kayak restoran atau gimana. Jadi setiap gue sama dia jalan, entah itu di malam minggu atau malam-malam lainnya, itu biasanya cuma kayak sekadar muter-muter aja gitu, muter-muter terus naik motor nyari jajanan, ya udah gitu. Habis itu pulang lagi buat makan di rumahnya dia gitu. Jadi nggak memutuskan untuk makan di tempat, karena pada dasarnya kalau bisa dibilang ya gue cukup sefrekuensi sama dia dalam hal itu sih. Gue nggak terlalu suka makan di tempat gitu, makan di luar gitu, karena nggak terlalu suka keramaian juga. Terus dia juga orangnya sama gitu, jadi nggak mau repot aja. Jadi biasanya lebih milih untuk makan di rumahnya dia aja gitu kalau kalau beli sesuatu. Tapi meski meski begitu, bukan berarti gue sama dia sama sekali nggak pernah ke kafe atau ke tempat makan. Pernah, dan bahkan ada sebuah kafe yang cukup rutin gue sama dia datengin pada saat itu gitu. Kafe itu kafe susu. Jadi apa namanya, menu utamanya tuh susu gitu, susu dalam berbagai macam rasa gitu, ada rasa mangga, stroberi dan lain sebagainya. Kenapa gua memilih dan tertarik untuk ke kafe susu gitu? Kalau kafe kan identik dengan kopi dan semacamnya gitu ya. Kebetulan gue tuh bukan orang yang suka ngopi. Gue nggak tahu udah ngomongin ini atau belum sih di episode sebelumnya, tapi gue bukan termasuk orang yang suka ngopi. Jadi gue sendiri juga lupa lupa kapan terakhir gue ngopi. Mungkin berapa bulan yang lalu kali sih. Gue bener-bener nggak suka ngopi sih. Tapi bukan berarti gue kalau misalnya lagi nongkrong sama temen itu nggak ngopi sama sekali. Gue pasti bakalan ngopi karena teman-teman gue juga ngopi sih. Jadi terakhir gue ngopi yang waktu gue nongkrong sama teman-teman, dan itu juga mungkin udah berapa bulan yang lalu gitu lah. Karena gue udah jarang banget sih. Tapi terakhir itu kemarin kemarin gue lagi gabut-gabutnya, akhirnya gue ke rumah temen gue, ya ngobrol-ngobrol ringan lah gitu.
Dan untuk pertama kalinya gue cerita sama temen gue kalau gue sama mantan gue ini udah putus lah gitu. Untuk pertama kalinya gue jujur sama teman sekelas gue waktu itu. Tadi sampai mana tuh? Iya, gue sama dia cukup rutin eh, ke sebuah kafe, di mana kafe itu tuh menjajakan minuman susu gitu. Tidak seperti kafe-kafe umumnya yang lebih ke kopi dan sebagainya gitu. Entah kenapa itu tuh jadi tempat yang cukup menyenangkan untuk gue sama dia kunjungi gitu. Terlebih lagi itu nggak seramai kafe-kafe biasanya gitu, itu cenderung sepi. Ya sebenarnya gue nggak harus seneng juga dengan kondisi kafe yang sepi itu sih, karena kan ya kasihan juga dianya kan, kafenya gitu kasihan, penjualannya kurang gitu. Tapi ya kalau ditarik ke belakang yang kayak gue omongin tadi, di mana gue sempet bilang kalau gue nggak suka keramaian, ya itu cukup membuat gue nyaman untuk datang lagi dan lagi ke sana gitu. Ya kalau dilihat dari kafenya sendiri sih ya standar lah kayak kafe-kafe pada umumnya. Cuma itu agak lebih luas aja sih tempatnya. Dimana ya ornamen di dinding-dindingnya ya lu tau lah, selayaknya sebuah kafe pasti banyak kayak kata-kata motivasi gitu kan. Kayak kata-kata motivasi gitu. Dan itu dan itu hampir hampir setiap kali gue pasti bakalan gue keluar sama dia jalan gitu pasti bakalan ke sana gitu. Pasti bakalan ke kafe itu. Kalau gua udah pasti kalau ke sana tuh mesennya tuh susu rasa mangga gitu, dicampur dicampur mangga gitu. Kalau dia berubah-ubah gitu. Gua nggak tahu kenapa gue suka banget minuman-minuman yang rasa mangga gitu, kayak jus aja gue pasti beli jus mangga. Soalnya mangga tuh kalau udah dijadiin entah jus atau minuman lainnya tuh rasanya enak banget sih. Dimakan langsung aja enak gitu, apalagi dijadiin kayak jus atau minuman-minuman lainnya gitu. Kalau dia setiap datang ke sana beda-beda. Kalau gue pasti jus mangga, udah pasti. Dan kafe itu juga nggak nyediain minuman doang, nggak nyediain minuman susu doang. Ada kopi juga, terus juga ada beberapa makanan-makanan kayak spaghetti dan lain sebagainya. Saking seringnya gua sama mantan gua ke sana, ada satu masa di mana gue sama dia tuh jarang jarang ke sana, jarang kunjungin ke sana lagi. Terus kalinya ke sana sampai pelayannya tuh nanyain kemana aja gitu. Ya saya kan nggak melulu ada waktu untuk ke sana dong bu. Kebetulan ibu-ibu ya waktu itu. Tapi pada akhirnya nggak tahu kenapa ya mungkin ada efek dari sepinya itu. Jadi ketika gua mau balik lagi ke sana itu udah tutup kafe. Padahal sayang banget sih, maksudnya gua sama mantan gue ini udah nyaman banget buat datang ke sana gitu. Tapi sayangnya tuh kafe harus tutup gitu. Itu apa namanya? Duduk-duduk nongkrong sama mantan gua di kafe itu menjadi sebuah kenangan tersendiri sih yang sampai sekarang masih gua inget-inget gitu. Karena segitu seringnya gua sama dia ke sana gitu. Dan jadi tempat yang sangat nyaman buat gua ngobrol empat mata sama dia, ngebahas apa-apa yang mungkin sedang terjadi dalam hubungan kita gitu. Diskusi bareng tentang apapun itu, ketawa-ketawa bareng di sana. Ya, sekarang cuma jadi kenangan gitu. Itu yang pertama.
Yang kedua, waktu itu nggak tahu kenapa secara tiba-tiba si mantan gue ini kan sempat kerja di sebuah kafe. Entah mungkin karena dia sering kecapean atau gimana, tiba nggak tahu gue juga ada hubungannya atau enggak. Cuma setelah selama ini nggak kenapa-napa. Cuma setelah kerja di kafe itu tiba-tiba di tangan dia tuh ada kayak benjolan gitu. Ya mungkin sejenis kista atau nggak ngerti juga sih gua nggak tahu juga sih. Ada benjolan gitu di tangannya, dan karena itu cukup mengganggu, karena itu bikin tangannya pegel gitu. Benjolan itu bikin tangannya pegel kalau buat ngangkat-ngangkat apa gitu, ngangkat-ngangkat barang apa gitu, itu bikin tangan dia tuh pegel. Jadi dia memutuskan untuk ya udahlah ngejalanin operasi kecil gitu di sebuah rumah sakit. Waktu itu gua sebagai pacarnya pada saat itu ya khawatir dong kan. Untuk pertama kalinya gitu gua menghadapi masa dimana gua harus tahu kalau cewek gue nih pada saat itu mau operasi gitu kan. Dan untuk pertama kalinya juga gue nggak cuma sekadar nemenin dia, ngejenguk dia. Pada saat itu gue memutuskan untuk nginep di rumah sakitnya gitu buat nemenin dia semalaman. Dan itu juga dibolehin sama orang tuanya. Dan gue juga udah izin sama orang tua gue. Karena juga pada saat itu maksudnya baru sama dia yang istilahnya gue tuh udah kenal sama keluarga dia juga udah kenal sama keluarga gue. Jadi baru pertama kalinya gue berhubungan sama seseorang yang udah saling kenal dalam hal keluarga gitu, dalam pihak keluarga udah saling kenal. Dan ya udah, gue waktu itu datang abis maghrib atau kapan gitu. Jadi gue gantian sama adenya, gantian jagain, dan ya udah gue nginep di sana gitu. Jujur aja, hal yang paling gue sebelin dari rumah sakit gitu, maksudnya gue nggak tahan ketika gue ada lama-lama di sana ya karena AC-nya gitu. Nggak tahu kenapa gue ngerasanya kalau di rumah sakit itu hawa-hawa AC-nya itu beda gitu, kayak kayak ada rasa-rasa dingin-dinginnya tuh beda gitu. Jadi itu yang bikin gue nggak tahan sih waktu gue di sana sih. Dan kunjungan gue ke sana juga sempat menimbulkan kehebohan juga di awal-awal sih. Jadi itu bukan jamnya besuk, tapi karena gue emang niatnya kan untuk gantian ngejagain dia, jadi gue nggak perlu nungguin jam besuk sih seharusnya. Jadi begitu gue masuk ruangannya, si adenya ini kan pasti bakalan ngebukain pintunya, dan gue masuk itu gantian sama dia. Dan begitu gue masuk di lorong rumah sakit yang sepi, gue ngelewatin meja suster tuh, meja resepsionis di di lorong itu, lagi sepi-sepinya nih. Tiba-tiba nggak tahu kenapa tangan gue licin yang lagi megang HP, jatuhlah HP gue. Dan itu seketika riuh lah itu lorong yang sepi itu, karena HP gue jatuh gitu ke lantai. Jadi rame tuh, langsung orang-orang sekitar situ pada nengok ke gue kan. Dan itu jadi parah juga kan, gue nggak pakai soft case atau pakai casing HP gue. Jadi ya cukup membekas itu di HP gue yang lama sih, bukan HP yang ini. Itu retak banget sih, hancur parah itu. Bukan LCD-nya sih, maksudnya layarnya. Aduh, itu ada-ada aja waktu itu. Dan akhirnya gue ke ruangan dia, disambut dengan senyuman manis seseorang yang gue cinta. Ya gue juga nggak habis pikir juga gue bisa seberani itu gue memutuskan untuk ya nemenin dia gitu di rumah sakit, gue nginep di sana.
Padahal selama ini ya gue itu untuk pertama kalinya dia orang yang istilahnya baru gue kenalin gitu sama orang tua gue, dan gue udah mencoba seberani itu gitu. Gak kepikiran juga gitu, mungkin karena segitu sayangnya, bahkan sampai hari ini. Terus ada kejadian yang menurut gue sampai sekarang kalau gue inget-inget tuh bikin gue senyum-senyum sendiri sih di sana. Jadi di ruangan dia, di kamar rumah sakitnya dia itu terbagi tiga bilik gitu, yang mana disekat ya lu tau lah kalau di rumah sakit pasti kan cuma pakai hordeng hordeng doang gitu kan. Dia tuh terletak di tengah-tengah, jadi di antara dua pasien lainnya. Dan udah pasti ya gue selama nginep di situ ya gue tidur di bawah gitu, beralaskan karpet yang dia bawa dari rumah. Nah, di antara bilik satu dan lainnya itu kan disekat sama hordeng. Tapi hordeng itu kan gak nyampe bawah banget gitu. Jadi agak ngegantung di antara hordeng dengan lantai rumah sakitnya gitu. Jadi gak nyampe bawah. Hordeng itu gak nyampe nyentuh lantai. Nah, gue tidur di bawah. Dia kan posisi kasurnya itu di tengah-tengah gitu. Di antara dua pasien yang lainnya. Begitu gue tidur di bawah, gue ini tipikal orang yang gak bisa tidur kalau telentang gitu kan. Udah pasti gue bakalan miring, dan miringnya itu bakalan miring ke sebelah kiri. Begitu gue mencoba untuk miring ke sebelah kiri, setelah miring, gue mencoba menatap lurus ke depan. Itu ada mbak-mbak yang juga lagi nungguin pasien sebelah gue, lagi tiduran di lantai juga. Dan ketika gue miring itu, gue adep-adepan sama dia. Ya walaupun jauh sih, cuma itu momennya pas banget gitu. Jadi dia miring ke kanan, gue miring ke kiri, dan kita lihat-lihatan, abis itu langsung buang muka gitu. Anjir, lucu banget sih itu. Terus dia langsung apa namanya, kolong tempat tidur dia tuh, kolong tempat tidur kasur dia tuh langsung dialingin sama kardus atau apa gitu, biar biar nggak biar nggak kelihatan sama gua gitu. Dan sumpah waktu itu sih lucu banget sih itu. Jadi gue nengok ke kiri, dia ke kanan, lihat-lihatan, langsung apa, buang muka lagi, terus dia langsung nutup pakai kardus itu. Gue ceritain sama mantan gue waktu itu, dia ketawa bener-bener. Ada-ada aja waktu itu. Dan ketika gue nginep di sana untuk nemenin mantan gue itu, lu jangan ngebayangin kayak yang terjadi di sinetron-sinetron gitu. Gue bakalan duduk sepanjang malam di samping ranjang kasur dia, gue bakalan genggam tangan dia semalaman suntuk gitu. Enggak, karena gue waktu itu gue apa namanya, pules gue gitu. Walaupun gue sebelumnya gue sempet bilang AC di rumah sakit itu menjadi sesuatu yang bikin gue nggak tahan, tapi pada akhirnya gue tetep pules gitu tidurnya di situ. Bahkan sempet ada di suatu momen dimana karena kehadiran gue di sana tuh cukup mengganggu suster yang mau ganti infusan, jadi gue dibangunin dulu gitu, dan gue masih kayak orang setengah sadar gimana sih, linglung gitu, bangunnya linglung gitu, kaget gitu, iya maaf sus gitu. Itu lucu banget sih waktu itu. Dan alhamdulillahnya operasinya berjalan lancar, dan gue bersyukur banget sih. Tapi pokoknya sepanjang itu tuh gue khawatir banget lah sama dia gitu, karena untuk pertama kalinya gue menghadapi kondisi kayak gitu, dimana orang yang gue sayang ya harus ngalamin itu gitu. Dan kenangan yang terakhir ini, sebenarnya banyak sih kenangan
dari 3 ini tuh banyak sih. Cuma ini yang paling memorable gitu banget lah buat gue. Dan yang terakhir ini kalau bisa dibilang sih agak cukup lucu sih. Kalau gue kadang kalau nginget masih suka senyum-senyum sendiri, masih ngakak sendiri sih. Dimana gue sama mantan gue ini punya kebiasaan karena emang gue suka lari sih ya. Gue punya hobi olahraga lari. Mungkin nanti gue bakalan ceritain di episode yang berikutnya. Jadi gue punya kebiasaan olahraga lari dan otomatis karena dia pacar gue pada saat itu, jadi dia kebawa juga lah itu istilahnya. Ketika gue pengen lari di mana gue ngajak dia gitu. Dan di tempat gue tinggal itu ada setiap hari Minggu itu ada CFD gitu, Car Free Day. Jadi di suatu tempat kendaraan bermotor itu dilarang lewat dan itu biasa digunakan oleh masyarakat setempat untuk berolahraga, menjadi tempat untuk olahraga. Gua sama dia karena gue punya hobi lari ya cukup sering lah itu untuk setiap minggu itu ke tempat tersebut. Karena jadi gini, jadi di tempat itu tuh ada jalanan yang cukup panjang dan juga biasanya CFD itu tuh termasuk melewati flyover gitu, ada flyover di suatu tempat itu dan flyover itu juga ditutup selama CFD. Jadi cuma dipergunakan di pagi harinya dari jam 6 sampai setengah 10 itu cuma buat olahraga orang-orang sekitar doang gitu. Jadi kendaraan bermotor nggak boleh lewat. Jadi karena meskipun dia sering ikut gua lari, tapi kuatnya dia lari tuh nggak sekuat gua. Karena itu gua ngebuat kesepakatan sama dia, ngebuat perjanjian sama dia. Jadi gue bakalan ninggalin dia lari. Ya sebenarnya kesalahan gue juga sih. Jadi gue bakalan ninggalin dia lari. Dan rute lari gue tuh dari parkiran, lari terus sampai naik ke flyover, turun, terus lurus lagi dan gue bakalan putar balik di lampu merah perempatan jalan. Dan itu antara lampu merah perempatan jalan sama turunan flyover tuh jaraknya agak jauh sih, tapi gua wanti-wanti dia dan gua mastiin ke dia kalau gua nggak bakalan lama. Jadi gua minta dia buat nunggu gua jadi turunan flyover ada tiang lampu jalan pertama dan gua nyuruh dia buat nunggu gua di situ. Oke kan? Jadi pokoknya gue tekenin banget lah waktu itu buat nungguin gua ketika turun flyover dan ada lampu tiang jalan pertama dan tunggu di situ gitu. Ya udah, kalau udah sepakat nih, ya udahlah, gue ngerasa ya udah. Dan biasanya kalau misalnya gue sama dia lari, gue tuh punya kebiasaan selalu nitipin kunci motor sama dia gitu. Karena kan gue kesana itu naik motor, gue selalu nitipin kunci motor sama dia biar gue ketika lari tuh nggak ada gangguannya gitu. Kalau ditaruh di kantong kan pasti bakalan ngeganggu banget, terus kalau gue pegang juga agak risih juga sih gue. Jadi gue pada saat itu memutuskan untuk selalu nitipin kunci motor ke dia. Ya udahlah tuh gue lari kan, lari sampai di lampu merah perempatan, gue muter balik. Dan ketika gue sampai di titik dimana gue nyuruh dia nunggu yang turunan flyover terus lampu jalan pertama gitu, itu dia nggak ada. Bener, dia nggak ada waktu itu. Yaudah akhirnya gue mencoba untuk nyari kan. Gue lurus lagi, gue naik flyover lagi ke parkiran lagi, nggak ada. Ya udah gue muter balik lagi, terus gue lari lagi ke lampu merah perempatan jalan, terus gue ke ke tiang lampu jalan lagi yang dimana gue nyuruh dia nunggu gue, tapi nggak ada juga.
kesalahan fatalnya gue pada saat itu karena gue emang nggak pernah bawa HP pada saat itu buat lari, dan bener-bener nggak bawa HP, jadi gue nggak bisa ngubungin dia, nggak bisa ngontek dia pada saat itu. Wah, gue kelimpungan banget sih, ini orang kemana nih orang, padahal sebelumnya gue udah ingetin bener-bener gitu. Begitu kamu turun flyover, ada tiang lampu jalan pertama, nah kamu tunggu situ. Gue udah ngewanti-wanti dia sampai beberapa kali pada saat itu. Gue celingukan ke sana ke sini, nggak ada, bener-bener nggak ada. Sampai akhirnya gue udah capek kan, ya udahlah, gue mutusin untuk balik ke parkiran. Gue balik ke parkiran, dan di parkiran juga nggak ada dia. Kata gue, orang kemana? Di satu sisi gue kesel, agak agak jengkel juga karena gue udah ngingetin dia, bener-bener gue wanti-wanti gitu. Tapi di sisi lain gue juga khawatir gitu, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu terjadi sama dia kan. Terlebih lagi kan kunci motor gue sama dia. Ya udah, akhirnya gue nungguin dah tuh di parkiran. Cukup lama, tapi akhirnya dia datang dengan wajah yang ditekuk, yang cemberut, dan begitu nyampe dia nggak ngomong apa-apa. Gue nanya kemana aja gitu. Ternyata dia nungguin gue tuh duduk di tempat yang mana tempat itu rame banget sama orang gitu. Rame orang lewat, rame orang duduk juga. Terus banyak yang lagi main apa namanya, bulu tangkis di sana gitu. Ya mana kelihatan dong kalau dia duduknya di tempat keramaian kayak gitu. Ya dia bilang sih dia males nunggu di situ gitu. Tapi gue rasa sih dia nggak sempet nunggu lama gue di situ gitu, di tiang lampu itu. Soalnya gue bener-bener nggak lama lari itu tuh, gue nggak lama. Akhirnya gue langsung nemuin lagi, tapi ternyata nggak ada di situ. Gue rasa sih dia langsung ke tempat duduk itu sih. Ada aja perempuannya. Tapi pada saat itu gue nggak marah sih sama dia, cuma agak sedikit jengkel. Terus malah di jalan pulang tuh malah gue ketawa-tawa gitu. Justru malah dia yang cemberut aja gitu. Ada aja. Dan kenangan-kenangan kayak gitu yang bikin gue susah banget namanya move on sama dia. Bahkan ketika gue ceritain lagi, gue bakal makin susah lupa kan ini. Makanya mungkin jadi kesalahan gue juga sih, gue coba untuk cerita lagi tapi mengungkit kenangan-kenangan lama, dan akhirnya malah jadi makin susah buat lupa. Tapi nggak apa-apa sih gue. Ini pilihan gue sih. Gue punya, sebenarnya gue kayak yang gue bilang sama temen gue waktu gue kemarin malam kan, gue curhat sama dia. Ya ini pilihan gue sih. Gue punya pilihan buat nyoba buka hati ke yang lain, nyari pasangan lagi, nyari pacar lagi. Tapi gue lebih milih untuk enggak, karena gue masih sayang sama mantan gue ini, dan gue nggak mau nyakitin orang lain gitu. Gue nggak mau ngejalin hubungan di mana gue belum selesai dengan hubungan gue yang lama gitu. Dan mungkin untuk sekarang ini, dalam waktu-waktu dekat ini, gue pengen lebih, ya udahlah, gue mau ngehargain perasaan gue dulu. Karena untuk pertama kalinya gue bener-bener serius yang namanya cinta gitu. Gue untuk pertama kali ini gue bener-bener serius mencintai seseorang. Dan ketika hubungan ini gak berjalan semestinya, gue mau mencoba untuk menghargai perasaan gue ini aja dulu, dengan ya udah gue sendiri aja dulu untuk sekarang ini. Dan itulah 3 kenangan yang cukup membekas di ingatan gue tentang bersama mantan gue ini. Banyak sih yang menarik, yang menyenangkan, yang menyedihkan banyak. Cuma yang 3 ini cukup ya membekas banget lah di pikiran gue, di ingatan gue.
tahu nggak sih, bahkan sampai beberapa hari terakhir tuh gue masih yang kayak mimpiin dia terus. Ketika gue bangun gue nangis gitu, segitu rapuhnya gue sih. Kalau kata temen gue, itu mungkin karena gue efek dari gue yang kepikiran banget sih, jadinya sampai ke bawah mimpi, sampai bangun-bangun tuh gue nangis. Dan yang paling nyebelinnya dari ketika gue mimpiin dia adalah semuanya tuh selalu terbalik dari dari dunia nyata gitu. Misalnya waktu gue masih pacaran sama dia, gue malah mimpiinnya gue hubungan gue putus sama dia gitu, ngerti nggak? Maksudnya ketika gue pacaran sama dia, gue mimpinya gue sama dia tuh nggak ada hubungan apa-apa di mimpi gue itu. Dan ketika gue sama dia udah putus, gue bermimpi gue masih baik-baik aja sama dia. Dan itu tuh jadi kayak apa ya? Ya namanya kita di dalam mimpi gitu kan, kita kadang suka nggak bisa ngebedain apakah ini mimpi atau nyata gitu. Dan itu ngebuat gue berharap banget gitu kalau ini benar-benar kenyataan gitu. Tapi ternyata buka mata, lagi di buka mata plafon plafon kamar, ternyata mimpi, nangis gue. Ya tapi itulah, karena memang pada dasarnya tujuan channel ini dibuat ya untuk gue mencurahkan segala isi hati yang ada lewat puisi, lewat kayak konten sudut kamar ini. Gue yang nggak suka cerita, dengan ngebuat konten ini ya gue merasa didengarkan aja sih, walaupun ya penontonnya masih sangat dikit. Tapi ya nggak apa-apa. Sekarang udah bentar lagi subuh ini. Kayak gue bakalan tidur sebentar dulu. Agak-agak ngantuk. Soalnya gue nanti jam 10 mau ketemu orang itu lagi kan, yang kemarin ngasih tawaran kerja buat gue. Ya semoga lancar lah gue ya. Semoga juga gue doain kalian teman-teman semua yang lagi berjuang mencari rupiah, semoga ya diberikan kemudahan. Semoga lancar. Semoga apa-apa yang kalian inginkan bisa tercapai sesuai keinginan. Dan gue minta maaf kalau misalnya selama gue ngebawain ini, walaupun ini masih episode kedua, jadi mungkin ada kemakluman gitu. Tapi gue minta maaf kalau misalnya cara gue ngebawain itu nggak belum terlalu baik. Karena memang gue nggak punya basic di bidang komunikasi atau mempelajari bagaimana cara menjadi storyteller yang baik gitu. Gue nggak belajar tentang hal-hal itu. Ini adalah pure dimana gue pengen berbagi cerita gue, berbagi apa-apa yang gue rasa. Tapi semoga aja lo menikmatinya gitu. Semoga aja kali ini bisa jadi teman ketika kalian butuh teman juga gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk sudut kamar episode kedua. Dan ini kayaknya bakalan gue upload di malam minggu, entah jam 8 atau jam 9. Ya mungkin segitu aja, dan sampai jumpa di sudut kamar episode berikutnya.